Wan. Masuk sedikit, Bang. Gimana mau dari Karim, Bang? Bang David. Pak Dewan yang terhormat. Sehat Pak Dewan. Ayo. Pak Dewan, sehat kan? Sehat Pak Dewan. Gimana kabar coba? Uraian singkat kejadian rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat yang diberikan kepada personel kita bahwasanya di kamar 511 yang kami sebutkan tadi di awal itu ada seorang yang memiliki narkotika. Kemudian dari informasi tersebut personel menindaklanjutinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 personel bersama Rumboy mendatangi kamar tersebut untuk membuka, dan benar di dalam kamar tersebut kita temukan dua orang, yang satu bernama NR dan satu bernama ADJ, yang perannya yang pertama saudara NR ini membeli atau perantara dalam jual beli narkotika sabu tersebut ya, peran dia membeli dan perantara, sedangkan ADJ ini sebagai pemiliknya dan juga dia yang membeli karena dia yang mentransfer uang itu ke nomor rekening saudara Beb tersebut dengan harga 1.500.000 satu paket. Kemudian fakta-fakta yang selanjutnya yang akan kami sampaikan, yang ketiga adalah setelah TSK NR ini diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket atau satu bungkus serbuk putih diduga narkotika, dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja kamar 511 hotel tersebut dengan berat neto 0,24 gram. Kemudian fakta berikutnya itu barang bukti tersebut milik saudara NR dan milik saudara ADJ yang nantinya ingin mereka pakai. Kemudian tersangka ADJ itu menyuruh saudara NR untuk membeli ataupun sabu tersebut. Kemudian saudara NR membeli dengan cara memesan menggunakan aplikasi WhatsApp kepada saudari Beb DBO tersebut. Setelah itu tersangka Adi mentransfer uang tersebut sebesar 1.500.000 ke nomor rekening saudara Beb. Kemudian fakta selanjutnya adalah keterangan tersangka NR hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada pukul 5.45 tiba di parkiran hotel. Kemudian tersangka ADJ dan TSK NR masuk ke kamar 511. Sekira pukul berapa tersangka juga belum bisa memastikan. Kemudian pintu kamar ada yang mengetuknya. Ya, setelah diketuk, saudara ADJ ini sedang tidur dan saudara NR membuka pintu, kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan masker, kemudian memberikan satu paket narkotika tersebut yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan diserahkan ataupun diterima oleh saudari NR, dan barang bukti tersebut kemudian diletakkan di meja di dalam kamar oleh saudara NR. Kemudian saudara NR kembali tidur. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah keterangan tersangka NR bahwasanya saudara NR ini sudah pernah membeli narkotika atau barang tersebut kepada saudara Beb itu sudah 2 kali. Ini yang kedua. Demikian. Kemudian dari keterangan tersangka ADY, maksud dan tujuan tersangka
AD yang menyuruh saudara NR untuk membeli K atau sabu tersebut adalah mau coba memakai K ataupun sabu tersebut dikarenakan ingin mengetahui rasanya menggunakan barang tersebut serta belum pernah menggunakan barang tersebut sebelumnya. Kemudian fakta selanjutnya dari tersangka ADJ baru pertama kali menyuruh saudari NR untuk membeli K atau sabu tersebut. Selanjutnya maksud dan tujuan NR dan ADY untuk membeli K tersebut adalah untuk digunakan dan barang bukti tersebut belum ada digunakan pada saat ditemukan oleh petugas. Fakta yang terakhir adalah keterangan dari tersangka ADJ pernah menggunakan ekstasi pada tahun 2020. Kemudian tindakan yang sudah kita lakukan yang pertama adalah kita sudah mengamankan barang bukti dan juga tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan gelar perkara, dengan hasil perkara tersebut tetap akan kita lanjutkan. Kemudian kami juga sudah membuat laporan polisi dan sudah memeriksa tersangka maupun saksi-saksi dan sudah melaporkan kepada pimpinan. Untuk rencana tindak lanjut yang akan kami laksanakan ke depan, yang pertama melakukan pengembangan, tentunya kita akan mengejar beberapa DPO, yaitu saudara BEP, dan kemungkinan tersangka lainnya, yaitu saudara yang laki-laki tadi yang mengantar di kamar 511. Kemudian kita juga akan tetap melaksanakan proses sidik. Kemudian juga kita sudah melakukan uji lapor terkait dengan barang bukti yang kita temukan, bahwasanya tersangka itu dari keterangannya ingin membeli K, tapi barang yang kita temukan di TKP dan sudah kita cek di lapor itu positif mengandung amfetamin atau sabu. Kemudian kami juga akan melakukan koordinasi dengan BNNK Batam terkait dengan asesmen terkait bahwasannya yang bersangkutan apakah ingin melakukan rehab atau tidak. Kemudian juga nantinya setelah proses sidik kita lengkapi, kita juga akan memusnahkan barang bukti yang sudah kita amankan. Dan yang terakhir kita akan melaksanakan tahap 2, pengiriman tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan. Terkait dengan barang bukti memang berat bruto itu 0,68, itu udah sama plastiknya, sama bungkusnya, ada staplesnya kan gitu, itu 0,68. Tapi untuk berat netonya sudah kita timbang, kita juga libatkan dari pihak Pegadaian dan juga pihak BPOM, sama-sama menimbang berat barang bukti tersebut, dan di situ tertera untuk barang bukti netonya adalah 0,24 gram. Begitu kita amankan kedua tersangka, kemudian sesampainya di kantor kita langsung laksanakan tes urin yang kita libatkan juga pada saat itu dari Dokes Polresta Barelang, dengan hasil kedua tersangka tersebut negatif amfetamin maupun narkotika jenis lainnya. Jadi untuk tes urin itu negatif, ya. Jadi untuk unsur pemakai belum bisa terpenuhi. Demikian. Bang, gimana bang perasaan bang? Dalam. Ditambah apa aja bang? Dalam. Dijebak nggak nih bang? Ada dugaan dijebak nggak nih bang? Ayo bang, ngomong bang. Bang, apa bang merasa dijebak? Halo bang. Kamu bawa dari Karimun kan sudah dikenal sejak di Karimun. Gimana jadi? Atas ya. Nah untuk bapak yang paling depan di topi. Iya.